Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita sampai pada surat Al-Asr, surat yang sangat akrab dengan kita. Dulu ketika ngaji kecil ya, masa kecil di MI itu untuk mengakhiri kegiatan belajar bareng-bareng membaca wal asri. Iya, sama juga begitu sekolah. Iya, wal asri. Di universitas juga begitu. Di beberapa rapat, di forum-forum perkuliahan itu mengakhiri kegiatan dengan baca wal asri, surat Al-Asr. Ya, memang ada hadisnya. Dan maknanya pun cocok. Waktu itu atau al-asr yang dimaknai waktu itu adalah sesuatu yang kalau tidak diperhatikan akan tetap jalan. Dan ketika jalan tanpa diisi dengan hal yang positif, maka akan sangat merugi. Nah, itu cocok dengan isi dari surat Al-Asr kali ini. Monggo Ustadz Musanif Aziz dibaca bareng-bareng, dengan bimbing, lalu dibaca makna pegonnya. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal asri, demi waktu asar, innal insana, setuhune para menungso iku lafi khusrin, nyekti ing dalem getunan, illal ladzina, kejaba wong-wong amanu kang iman sapa alladzina wa amilu lan padha ngelakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal soleh wa tawasau lan padha weling-welingan sapa alladzina bil haqqi kelawan hak wa tawasau lan weling-welingan sapa alladzina bis sabri kelawan sabar. Al-ayah sadaqallahul azim. Wal asri, dalam tafsir Ibnu Katsir dimaknai dua. Al-asri itu pertama dimaknai zaman. Zaman yang di dalamnya manusia beraktivitas. Di dalam zaman itu makhluk hidup bergerak, alam berproses, matahari beredar, air mengalir, angin berhembus, gelombang menggulung, debu beterbangan. Kalau anak TK itu malah tiap hewan punya aktivitas. Anjing menggonggong, ular mendesis, kambing mengembek, semua beraktivitas di dalam ruang yang namanya waktu.
Itu makna pertama, waktu bermakna zaman. Al-asr bermakna zaman atau waktu. Makna yang kedua, al-asri itu waktu asar. Waktu ketika alam jagat raya ini warnanya beranjak kekuning-kuningan, al-asr. Di tafsir terjemahan terbitan Kemenak, al-asr itu juga bermakna perasan. Perasan itu loh, jus ya. Kalau kita beli jus wortel itu kan diperas itu, terus ampasnya dibuang. Itu perasan, itu al-asr, al-ashir, al-ashir. Perasan. Dan di tafsir Kemenak itu dimaknai, mengapa kok waktu asar itu sholat asar itu diberi nama asar, karena di waktu itu orang habis memeras keringat, begitu katanya di tafsir Kemenak. Entah wallahu a'lam apa yang dimaksud Allah dalam sumpahnya dalam surat ini, al-asri wal asri. Yang jelas kalau diangkat menjadi sumpah itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Sama dengan beberapa surat sebelumnya, Allah mengangkat banyak hal sebagai bahan untuk sumpah. Wal asri, wal duha, ya, wal laili, wal nahari, ya, wal adiyat, macam-macam. Itu hal-hal yang disebut itu tidak ada yang tidak penting untuk ditelaah, untuk jadi pelajaran. Lah apalagi wal asri ini, al asri ini sangat penting untuk ditelaah, sampai-sampai Nabi itu wanti-wanti, ya, ihtanim khomsan qabla khomsin, waspada terhadap 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu yang lain. Lalu Bang Haji Roma Irama membuat lagu namanya juga begitu, ya, jagalah 5 sebelum datangnya 5, teteret gitu. Bang Haji Roma Irama, ya, waktu lalu dirinci oleh Nabi menjadi 5, ya. Pertama, ya tahu Pak, iya apal Pak ini, jaga hidup sebelum matimu. Urutannya mungkin tidak cocok ya, jaga hidup sebelum matimu. Kita punya kesempatan waktu hidup, jaga itu sebelum datangnya mati. Yang kedua, jaga muda sebelum tuamu. Masa muda seperti sampean gini, ya, tenaga masih fit, gigi masih lengkap, mengunyah apa saja, ya, kuat. Terus daya pikir itu masih kencang, cengkir, istilahnya cengkir, kencengnya mikir. Manfaatkan untuk ibadah, menuntut ilmu, dan berbuat kemaslahatan untuk diri dan orang lain sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, masa sehat sebelum sakitmu. Orang sehat banyak hal yang bisa dilakukan, ketika sakit terbatas. Nah, yang keempat, jaga kaya sebelum miskinmu. Namanya dunia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kaya, banyak yang dimiliki, jangan lupa manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Jangan malah dipamer-pamerkan atau dihambur-hamburkan.
Yang kelima, jaga sempat sebelum sempitmu. Kita punya kesempatan banyak yang bisa kita lakukan. Belajar, dzikir, bantu orang, atau hal-hal yang bermanfaat. Ya, ketika sempat, ketika longgar, jangan dipakai ngelamun, apalagi main yang tidak ada manfaat, apalagi ngerasani, apalagi membuat onar, nyebar hoax, dan macam-macam yang tidak bermanfaat. Wal asri, ini menjadi hal yang penting. Allah memperingatkan kita, wal asri, jaga lo ya waktu, jaga. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam keadaan rugi kalau tidak memperhatikan waktu. Makanya isi waktu dengan baik, dengan kebaikan. Kita semua punya waktu yang sama, bahkan sampean kita punya waktu yang sama dengan para tokoh internasional, tokoh nasional, bahkan punya waktu yang sama dengan para wali Allah, dengan para nabi, para rasul. Tapi kenapa kemanfaatannya beda? Itu harus kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai waktu itu berjalan tanpa kita isi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kalau tidak memperhatikan waktu. Lalu apa yang perlu kita isi dalam lintasan waktu atau lini masa kita? Yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini modal pokok. Kita isi dengan keimanan. Jangan sampai waktu yang berlalu itu justru menggerogoti iman. Waktu yang berlalu kita pakai untuk memperkuat iman. Selalu nyambung kepada Allah lewat dzikir, lewat amal soleh, lewat kajian ilmu, lewat baca Quran, lewat diskusi keilmuan, lewat perenungan-perenungan, lewat pemikiran-pemikiran, atau mungkin istirahat untuk berikutnya melakukan hal-hal positif yang lain. Jangan sampai waktu kita terisi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi merusak. Pertama, keimanan. Lah, keimanan harus diwujudkan dengan amal soleh. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Solihat berbentuk jamak muannas salim, berarti macam-macam amal soleh, amal bagus. Amal bagus kita dengan Allah, amal bagus kita dengan sesama manusia, amal bagus kita dengan lingkungan alam semesta, bahkan amal bagus kepada diri sendiri. Loh Pak, apakah dapat pahala kita amal bagus untuk diri sendiri? Iya, dapat pahala. Kalau sampean ngurusi dirimu sendiri, berarti sampean tidak menyusahkan orang lain. Lah, kalau sampean tidak mau ngurusi diri sendiri, makan ikut orang, mandi numpang, pakaian minta-minta, lalu pendidikan juga begitu, jadi beban orang. Kesehatan jadi beban orang. Nah, karena kita memberi kemanfaatan pada diri sendiri, maka orang lain menjadi tidak terbebani. Minimal itu,
Minimal kita tidak menjadi beban orang lain. Itu sudah amal soleh itu. Wa'amilus solihat. Kalau bisa meningkat, kita ngurusi kebutuhan orang lain. Orang-orang yang kebetulan diuji Allah, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, kalau kita punya kemampuan lebih, kita bisa mengurusi kebutuhan banyak orang. Nah, jangan lupa kita juga harus beramal, bermuamalah, berinteraksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita, sholat kita, ibadah kita. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, watawasau bil haq. Ya, mengajak orang lain untuk juga berbuat baik. Jadi orang baik itu hebat. Tapi mengajak orang baik itu super hebat. Jadi orang baik itu sulit, tapi menjadi orang yang menggerakkan kebaikan itu lebih sulit. Lalu lewat watawasau bil haq ini kita ngajak orang lain, tidak hanya kita yang dapat kebaikan, tapi juga orang lain kita ajak. Lah, mengajak orang lain itu kadang berhasil, kadang ditolak. Makanya di akhir ayat watawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya, tugas kita cuma ngajak, yang menggerakkan orang lain mau atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. In ana illa basyirum mubin. Nabi Muhammad kan begitu. Ayat-ayat di Quran banyak yang menerangkan Nabi Muhammad tugasnya cuma ngajak. Qul innama ana basyarun yuha ilayya annama ilakum faman kana yarju liqa'a fal yawma wa bi ibadur bi ahada. Ya, Nabi Muhammad itu hanya tugasnya mengajak, tidak punya kemampuan sama sekali untuk memberi hidayah. Hidayah itu apa kata Allah. Maka kalau kita mengajak, landasi dengan kesabaran dan keikhlasan. Kita ngajak saja, ngajak kebaikan, ikut menggerakkan ikhtiar, membangun kesadaran kolektif, kesadaran berjamaah untuk menuju kebaikan, itu sudah nilai positif dan sudah bernilai pahala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, modal untuk semua itu adalah waktu. Waktu. Kalau tidak punya waktu, alias umur kita habis, ya sudah selesai. Tamat riwayat kita. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka selagi masih ada waktu, kita manfaatkan betul untuk iman, amal soleh, mengajak kebaikan dan mengajak kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.